Widya Permatasari di pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita memulai aktivitas, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang keberagaman sosial, keberagaman di berbagai macam daerah. Sekarang kita akan mengulas tentang keberagaman di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan apa aja ya yang ada di sekitar kita? Ada di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita akan membahas tentang keberagaman di sekolah. Banyak ya keragaman di sekolah, contohnya keberagaman warna kulit. Ada yang berkulit putih, sawo matang, ada yang berkulit hitam. Ada juga keberagaman bahasa, ada yang berbahasa Sunda, berbahasa Jawa, berbahasa lain-lain daerah. Ada juga keberagaman jenis kelamin, ada perempuan, ada laki-laki. Dan ada keberagaman hobi, ada yang hobinya olahraga, ada yang hobinya menyanyi, menari, ada yang hobinya membaca buku, begitu ya anak-anak. Ada juga keberagaman pelajaran kesukaan. Contoh, Adit menyukai pelajaran bahasa Indonesia, sedangkan Imutia menyukai pelajaran bahasa Inggris. Atau ada lagi, misalkan Zaidan menyukai pelajaran apa? Contohnya matematika. Sedangkan Jovanka menyukai pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berbeda-beda ya anak-anak, berbagai macam perbedaan di lingkungan sekolah. Ada lagi keberagaman suku, misalkan ada Budeha dari suku Sunda, ada siapa lagi misalkan dari suku Jawa, berbagai macam suku, meskipun itu di lingkungan sekolah anak-anak. Lalu apa saja sih nilai-nilai kebersamaan dalam keragaman sosial di lingkungan tempat tinggal? Ayo, apa saja? Yang pertama, ada saling menghargai antar sesama. Yang kedua, bergotong royong antar sesama. Yang ketiga, menolong jika sesama memerlukan. Yang keempat, saling bekerja sama antar sesama. Nah, itu dia nilai-nilai yang bisa disampaikan oleh ibu ya. Untuk contoh lainnya, coba kalian sebutkan. Yang kedua, ada keberagaman di lingkungan keluarga. Nah anak-anak, meskipun kita satu keturunan atau kita satu keluarga, tapi tentunya memiliki berbagai macam keberagaman atau perbedaan. Contohnya keberagaman bahasa, keberagaman warna kulit, keberagaman bentuk rambut, keberagaman apalagi ya? Keberagaman hobi atau selera, keberagaman karakter dan jenis kelamin tentunya. Contohnya, ayah berambut keriting, sedangkan ibu berambut lurus. Contohnya lagi, adik menyukai masakan ibu, sedangkan kakak tidak menyukai masakan ibu misalkan. Atau misalkan adik bersifat keras kepala, sedangkan kakak bersifat sabar. Walaupun satu keluarga atau satu keturunan, pastinya memiliki berbagai jenis keragaman. Ya anak-anak, sampai sini paham tentang keragaman di lingkungan keluarga? Tentunya kalian pasti bisa membedakan ya anak-anak. Nah, tadi sudah kita bahas keberagaman di sekolah, keberagaman di keluarga, sekarang keberagaman di masyarakat. Siapa sih masyarakat yang paling dekat dengan kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Adakah masyarakat yang terdekat dengan kita di rumah? Tentunya ada, yaitu tetangga. Maka dengan tetangga kita harus hidup dengan rukun, dengan damai agar bisa tercipta kerukunan. Nah anak-anak, meskipun berbeda-beda satu dengan yang lainnya atau berbagai macam keberagaman di lingkungan masyarakat, tentunya kita harus menghargai, kita harus menghormati ya, jangan mencela, jangan mencemooh ya anak-anak. Misalkan keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman warna kulit, keberagaman bentuk rambut, keberagaman
kesukaan, keberagaman, banyak sekali keberagaman di lingkungan masyarakat. Kita harus menjaga atau menghormati keberagaman tersebut ya anak-anak, karena kalau tidak menghormati atau tidak menghargai keberagaman tersebut maka akan tercipta perselisihan. Nah, itu yang dihindari oleh kita, perselisihan. Kita harus hidup dengan rukun ya anak-anak. Selesai sudah materi pendidikan kewarganegaraan hari ini. Jadi kesimpulannya dalam materi ini, walaupun kita berbeda tetapi kita tetap